Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqu lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah apa-apa. Saya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, Bapak Ibu? Indonesia. Oke. Yang kami hormati keluarga dari kedua mempelai, dari Mas Rizky dan Pak Irma, Bapak Ibu, kakek nenek, Pak Bude, Bule, Pak Le, Monak-monakan, dan adik-adik semuanya, keluarga besar dari kedua mempelai, dan dari tim takmir Masjid Sucian Saliman. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Ustazah Eni, saya dari Sleman. Di sini saya kemarin dihubungi oleh sahabat Mbak Titi untuk menyampaikan nasihat. Tapi sebenarnya tadi dari Ustadz Nizam sudah banyak sekali nasihat ya. Di sini saya hanya akan menyampaikan atau bercerita saja, dan mungkin dari cerita nanti akan ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Bapak Ibu dan Mas Rizky, Mbak Irma, kita tahu bahwa nikah itu enaknya hanya 10%. Gimana Bapak Ibu? Enaknya mek 10%. Gimana? Tapi yang 90% bagaimana Bapak Ibu? Oh, enak. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menikah dan sekarang sudah mempunyai putra dan cucu, itu sudah merasakan pahit manisnya pernikahan. Tapi Mbak Irma dan Mas Rizky ini baru mau masuk gerbang pernikahan, dan itu masih masa-masa madu, bulan madu. Madu itu rasanya bersudi, manis, jadi orang kayak api-api kok. Ya, nanti setelah 3 bulan ke atas baru melihat sisi asli dari pasangan kita masing-masing. Ketika kita menikah, bahwa seorang istri itu adalah dia merupakan anugerah bagi seorang suami. Dia adalah pasangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri nanti tugasnya dalam rumah tangga itu ada hal yang tidak bisa ditukar dengan suami, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ibu-ibu, mengandung, melahirkan, menyusui. Itu tidak bisa dilakukan oleh suami, Mas Rizky. Tapi pekerjaan yang lain dalam rumah tangga itu bisa dilakukan bersama-sama dan bisa berbagi. Terus Bapak Ibu, Bapak-bapak nanti mencuci bajunya keluarga atau dereng? Belum. Selama ini Bapak-bapak kalau masalah rumah tangga, nyuci, masak, terus apa Ibu nyapu niku dipasrahke Ibu sedaya mboten? Mboten. Oh, Bapak-bapak bantu napa? Nyapu, estu. Oke, nah berarti Bapak Ibu sudah menjalankan tugas bersama-sama untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian bahwa ibu-ibu menikah sederajat dengan laki-laki. Mbak Irma sama Mas Rizky itu sederajat, tidak ada atas dan bawah, kecuali qawwamuna. Karena seorang laki adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Nanti jika ada apa, nanti Mas Rizky menasihati Mbak Irma. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nizam. Nah seperti itu. Tapi di sini ketika sudah memasuki gerbang keluarga, sudah berapa tahun kemudian Mas Rizky, Mbak Irma sudah memiliki putra keturunan. Disinilah fungsi rumah tangga itu sebagai madrasah yang pertama. Mas Rizky sebagai kepala sekolahnya dan Mbak Irma sebagai
adalah sekolah yang pertama bagi putra-putrinya. Tapi Mas Riki sebagai kepala sekolahnya, itu nanti jika sudah diberikan seorang putra atau putri dan selanjutnya. Jadi untuk pendidikan putra-putri itu sudah dirancang sampai dari sekarang. Bagaimana nanti konsep pendidikannya? Yang pertama adalah menanamkan pendidikan agama. Dasar pendidikan anak kita adalah pendidikan agama untuk menuju generasi yang soleh dan soleh. Kemudian di sini hak-hak yang diperoleh oleh Mbak Irma yang wajib diberikan oleh Mas Rizky adalah 1. Sandang, pangan, dan papan. Itu wajib. Kemudian itu berupa nafkah lahir. Lalu nafkah batin yaitu ma'asyarah bil ma'ruf, digauli dengan baik. Caranya bagaimana? Yang baik itu tersebut sekiranya sikap-sikap Mas Rizky tidak menyakitkan lahir batinnya Mbak Irma, itu dalam taraf baik. Tapi sekiranya sudah ada hal-hal yang menyakitkan hati dan jasad atau lahir batinnya, itu sudah keluar dari kebaikan, sudah melenceng dari rumah tangga, aturan rumah tangga. Itu seperti dicegah sensasi itu Mas Rizky. Sekiranya menyakitkan, itu nanti perlu ditanyakan. Karena apa? Kunci rumah tangga itu adalah komunikasi. Mas Rizky menamai Mbak Erma kok diam, nanti Mas Rizky gak paham. Ini betul Mas Rizky gak paham. Ibu juga tak jatuh ragelem, tak ladeni ragelem, tak jajaki ragelem, tak jadulan ragelem. Nah kok diam saja. Ini makanya Mas Rizky betul preso, gak tahu apa maunya Mbak Erma kalau Mbak Erma tidak mengatakan. Terus karena perempuan itu bahasa isyaratnya itu penuh dengan bahasa isyarat. Tapi nek pun kadung ngendika, oh yo riki tekan Semarang iki boten merek ngendika. Nggih bener. Bapak-bapak nek sing garwane ngendika jenengan duka marah apa jenenge ajeng jawab terus apa bener bapak-bapak? Tilem. Saya jangan ngendika berpikir itu bapak-bapak jadi dasare dengan mangkel boten Bu. Mangkel ya, tapi nggih cara ngatasi sing saya tilem saling dibuka dilawan, makanya dilawan satu kata nanti lagi bagian berapa ribuan puluhan ribu kata harus leres. Karena laki-laki itu sifatnya itu seperti kalau ucapan laki-laki itu memang sehari cuma 7.000 kata itu maksimal. Tapi nek ibu-ibu ini kok 20.000 kata itu harus keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena ibu itu memang digodakan sebagai umum madrasatul ula. Ibu adalah pendiri yang pertama bagi putra-putrinya. Nek seorang guru nek mendel mawon muridnya paham boten? Boten, tapi makanya ibu greteh. Mungkin misalnya Dok, di mana mandi dulu? Mesti dijelaskan dengan jelas-jelasnya. Demikian juga Mas Rizky, Mbak. Nanti kalau Mas Rizky, Mbak Irma ada hal yang perlu ngambek, misalnya jangan kok gak kenalan, makanya Mas Rizky juga jangan beritahu, beliau gak bakal paham, Mbak. Soalnya beliau itu adanya apa yang diucapkan istri itu yang akan saya lakukan. Oh ini Mbak, paham ya? Nah ini terus istri itu sebagai zaujah. Zaujah itu apa? Istri pasangan. Pasangan itu nek misalnya Abu Darda, sahabat Kanjeng Nabi Muhammad dulu ketika bilang sama istrinya, ketika aku marah maka tenangkanlah aku. Diamkan, maksudnya itu dinengi, dinyep-nyepi. Tapi ketika kau marah, Allah akan jadi penenangmu. Nah terus apa itu? Nek Mas Rizky duko marah, Mbak Erma aku ganti ngomong balas marah, tapi menjadi penenang, menjadi penenteram, menjadi penyejuk. Aku ditindaki dengan emosi, tapi dengan penuh pengertian, penuh memahami begitu suami itu. Tapi ini gedang Allah pakai omong gampang lakoni. Tadi ulas sama tadi ibu. Ada gedangku. Nego asal sakit koper, insya Allah pakai rumah tangga itu sak benci-bencine, sak cemburu-cemburune, sak kemesun-sune itu adalah bumbu dalam pernikahan. Lalu sama lares. Apalagi dalam masalah pergaulan antara suami istri dalam seharian itu nanti antara suami itu harus saling pengertian. Komunikasi tadi adalah kunci yang paling
penting nggih ngoten niku. Iki kula ngepek soalnya iki mau nembe di kitune temane enjing mau. Sekarang haknya Mas Rizky yang wajib dilakukan oleh Mbak Irma tadi sudah disebutkan Ustaz itu bahwa istri harus satu kata apa tadi Mas Bapak Ibu taat, terus taat pada suami itu dalam segala hal kecuali hal-hal yang ngajak untuk maksiat. Nek dawuhi maksiat boten parang ditindaki, tidak boleh dilakukan oleh istri karena itu melanggar syariat dari aturan agama Allah. Parang nopo-nopo sing penting boten melanggar syariat niku harus taat. Suami itu mempunyai hak ya untuk disuguhi secara indah, secara maksimal oleh istri. Istri menjaga 3 hal dari suami. Pertama yaitu mata. Mata, pandangan suami. Yang kedua adalah perut suami. Yang ketiga adalah bawah perut suami. Nah, 3 hal itu yang paling pokok untuk dijaga seorang istri terhadap suaminya. Pandangan mata, seorang istri itu wajib niku menyuguhkan hal-hal yang tidak hal yang menyenangkan suami. Nek garwane mendadak dengan cantik seperti ini, dandan mendalam. Jangan kebalik. Nek medal dari rumah, keluar dari rumah kita dandan cantik pakai baju yang bagus. Tendalem cuma nganggo nopo? Daster sing baru masak, mau bawa, mau berembang, mau supe kompor. Kate bener ibu niku. Aku boten marani ibu kebalik. Jadi nek tendalem itu harus selalu masak gimana? Pak betul kudu mener, betul kudu muang niki. Sing penting apa? Rapi. Sing penting ketok oleh besos. Besos ya, cantik. Terus bajunya yang enak dipandang, ampun dasar nomor tidak tahu parane mur bradus, pakai diagem dideke garwane. Lah garwane ya jelas kurang air nggih. Niku. Mata itu ada kaitannya dengan bau wangi-wangian. Ibu-ibu sok parfum bener nomor Rexona. Itu di rumah juga harus dijaga. Bapak-bapak ngoten ampun mambu apa niku kecut. Niku nek tendalem boten mandi rong dina didepi bojone sinten bojo sing betah. Aku boten sae. Harus tampil wangi, betul kudu wangi sampai khusus rapi dan indah itu. Lalu perut suami banyak sekali kasus ibu. Seorang laki-laki contoh CEO film Brasil ibu sok percaya Brasil betul. Banyak sekali contoh dalam film dan ini diambil dari dunia nyata. Laki-laki itu terpesona dengan seorang perempuan yang pandai masakannya enak sesuai dengan selera. Itu harus menjadi kunci ibu-ibu untuk menyangkal suami. Untuk suami selalu terpandang pada ibu-ibu. Terus masakan ibu terdalam masak piyambak atau dipasarkan asisten. Leres bapak-bapak kan masakan ibu lu betul. Remen lah itu salah satu tanda ikatan batin yang berangkat dari perut naik ke hati. Terus masakan dalam rumah tangga itu jangan pasrahkan pada asisten, nek kandungan asisten. Tapi kita harus menjadi pokok yang menyajikan hal yang nikmat pada suami. Yang ketiga adalah urusan bawah perut. Bawah perut menikah. Ini kaitannya dengan melayani suami dengan maksimal. Nek garwane ngersake istri mari menolak apa mboten? Mboten. Bapak-bapak nate ditolak napa dereng kalih garwane? Nate rasane pripun nek ditolak? Mangkel mboten? Nek mangkel terus pripun? Bingung. Bingung Bu. Nek mangkel terus bingung, nek bar bingung terus napa Pak? Mbuh. Langsung terus medal nggih. Medal, kopi, terangkringan nggih. Paling lepas lepus, paling rencang-rencangnya ngobrol, kotor-kotor pun azan subuh. Misalnya apa saya nama itu. Nah itu Bapak Ibu, itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Itu kita raih jika ibu-ibu menikah taat dalam hal tadi mengurus bahwa suami kita masing-masing. Ibu, niku walaupun semua ini tidak ada halangan harus puas izin mau tetap mau barang. Boten. Suami itu koyo bayi tekan tuwek niku nggih napa? Sing pokok niku napa? Boten berubah. Seneng napa?
cowok kok senengane dusel tadi polos. Makanya ku pramila istri itu nggak boleh menolak saat suami pengen. Makanya itu betul pengen apa hasrat kok, tapi pengen ayem, pengen diperhatikan, pengen menikmati indahnya anaknya pelukan istri itu ibu. Tapi bukan berarti istri itu nanti harus selalu bapak kena istri kok kayak rada lesu, ya beribu carane lagani adine istri dia baru deh. Lanjut tinggi, teman ini adab kepada orang tua. Tinggi yang tadi diminta oleh jenengan yang diminta oleh ini. Nek misalnya seorang suami itu wajib menafkahi istri, tapi tidak boleh melupakan ibu. Dicekel jadi kan? Suami itu adalah suami itu akan mendapat ridho Allah jika dapat ridhonya orang tua. Tapi nek istri akan mendapat ridho Allah jika dapat ridhonya suami. Nanti urutan itu orang tua, mertua, suami, istri. Jadi nanti kalau istri Mbak Erma melihat Mas Rizky itu kok disuruh itu lokalin ibu mertua, itu nanti dalam hal memuliakan, ya itu nanti Mbak Erma harus memberikan kesempatan pada Mas Rizky untuk taat kepada orang tua. Tapi kalau masalah nafkah itu yang paling utama adalah istri Mas Rizky. Jadi jangan gadah jika kok pakai misalnya Mbak Erma itu mendahi romo-romo itu jangan utamakan istri. Nah yang sepuluh pakai nafkah itu nanti setelah jenengan cekap keluarga sama Mbak Erma, nanti ketika digawi oleh ibu jenengan, itu makanya jenengan baru kepada orang tua. Tapi dalam hal memuliakan itu nanti orang tua didahulukan. Tapi dalam nafkah itu istri didahulukan. Itu Mas kuncinya yang itu. Kemudian ketika kita bergaul dengan saudara, nah Mas Rizky terkait saudara-saudara kandungan saudara itu Mas Rizky, ya kandungan itu nanti juga harus dijaga silaturahimnya, tidak boleh memutuskan silaturahim, saling menasehati, saling membantu yang dibutuhkan. Tapi nek ipar menikah beda, apalagi ipar yang lain jenis. Nah ipar itu adalah jangan berasal film yang kemarin bukan film apa? Ipar adalah maut. Itu sejak Nabi Muhammad sudah ditegaskan. Ipar menikah menawi bagaimana dengan saudara perempuan punya nggak? Punya. Mas Rizky terhadap saudara perempuannya Mbak Erma atau Mas Rizky dengan saudara laki nggak? Betul, aman. Mas Rizky pada saudaranya Mbak Erma niku harus menjaga satu pandangan, dua tidak boleh berhalwat berduaan tanpa ada orang lain berpengaruh, karena itu nanti akan menimbulkan fitnah, nanti akan mau sama setan itu nanti akan bahaya. Satu memang masih ya itu menjadi kehormatan. Kemudian kalau misalnya dengan ipar tadi semuanya harus dijaga ya. Menghindari berdua di tempat sepi, dijaga pandangan. Mbak Erma juga tidak boleh bersolek terlalu menor pada orang lain. Jangan bersolek pada Mas Rizky. Nopo saya dikersake Mas Rizky, nek Mas Rizky pengen jangan tindaki selama tidak melanggar syariat. Mas Rizky pengen jangan pakai baju baju haram ya kan? Silakan berikan yang sebanyak mungkin Mas Rizky pada Mbak Erma untuk memupuk kasih sayang cinta kalian berdua. Usahakan selama tidak melanggar syariat, boleh-boleh saja seperti itu. Nah, terus Mbak Erma nek ngendiko bicara sama laki-laki lain yang bukan muhrim, itu jangan mendayu-dayu, harus tegas. Misalnya ada saudara yang Mas Rizky sepupu, kok bertamu ke rumahnya Mbak Erma. Mbak Erma tidak boleh, Mas, terus pundi kesana, nggak boleh seperti itu. Mas, harus tegas. Ya, karena suara perempuan itu adalah apa? Menimbulkan apa nanti? Menimbulkan godaan bagi laki-laki. Piyambak kagum orang laki-laki kalau mendengar suara perempuan yang mendayu-dayu mesti ada apa? Mesti tergoda untuk kok lemah kayak merayu.
anakku. Makanya GR kan bapak-bapak. Makanya jangan harus seperti itu kalau berbicara dengan laki-laki. Namanya yang terkumpul. Nah, itu yang pokok. Kemudian di sini komunikasi sudah ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada konflik dalam rumah tangga itu nanti Mas Rizky dan Mbak Erma itu sebagai sopir dan kenek, sebagai pengemudi dan asisten sopir pengemudi itu harus diselesaikan berdua. Jangan keluar. Kecuali nek mentok-mentok sampai kasus ada kekerasan, ada hal-hal yang tidak atau hal-hal yang membahayakan rumah tangga, baru minta tolong orang tua atau tokoh yang dipercaya. Jadi misalnya bu, apa tentang konflik usahakan berdua saja. Jangan mengajak saudara maupun orang tua, karena itu nanti akan memperlebar masalah. Dan kadang orang tua muda itu tidak objektif. Kadang mereka melihatnya itu memihak keluarganya masing-masing. Itu nanti membahayakan pernikahan. Kalau nanti harus bersikap dewasa, Mas Rizky dan Mbak Irma. Pokoknya tanggung, enak tanggung wong loro. Baik untuk rumah tangga, pengaturan ekonomi, maupun untuk anak-anak masa depan itu berdua toh. Aku melibatkan yang lain kecuali jangan kok jalan buntu, tidak punya solusi, baru kita tolong orang tua atau tokoh yang bisa dipercaya. Nah, di sini hal-hal yang aku sampaikan adalah itu yang paling pokok ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita jadi untuk hal-hal yang perlu kita uri-uri dengan besok Ibu, itu adalah demikian tadi. Dan sini saya akan mengajak jenengan sedoyo untuk ini mengingat lagunya Uji. Itu nanti akan membuat antara suami istri itu saling menjaga kenapa ada ikatan lahir maupun batin. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun adakah insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ini suaranya Mas Rifki. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah sarang bidadari. Aku di ketentraman rumah tangga itu kuncinya ada di Mbak Irma. Makanya Mas Rizky keluar kerja itu nanti menemukan seberat apapun, nanti ketika masuk Mbak Irma harus jadi penyejuknya. Siap ya? Nah seperti Mbak Irma nanti nyambut gaul kerja apa di rumah? Di rumah. Alhamdulillah bisa maksimalkan tugas sebagai istri. Dan nanti Mas Rizky kalau ada hal yang kurang mungkin tidak bisa ngajari garwane, Mbak Irma punya hak untuk belajar di luar karena jangan tidak mampu untuk memberikan bimbingan. Boleh ngaji majelis taklim itu jangan harus didukung. Siap ya? Nah demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya salah maaf. Semoga pengantin bersama ini jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya banyak, semoga diberikan istiqomah. Allahumma amin. Dari saya Asairi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang lebih